Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan materi matematika kelas 11, yaitu tentang vektor. Dan yakinkan pada diri kalian, aku pasti bisa. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan contoh dari penerapan vektor pada kehidupan sehari-hari, dan saya juga sudah memberikan beberapa soal pretest kepada kalian dan sudah saya nilai dengan hasil yang baik, cukup baik. Dan sekarang kita langsung saja ke materi yang akan saya jelaskan secara teori materi vektor, vektor dan notasinya. Suatu vektor ialah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Jadi besar atau nilai atau panjang dan arah. Suatu vektor bisa digambarkan dengan suatu anak panah, garis yang berarah seperti ini, di mana panjangnya ini menyatakan besarnya vektor. Besar vektor berarti panjang dari vektor ini, dan arah panah menunjukkan arah dari vektor. Nah, jadi vektor bisa digambarkan seperti ini, di mana A adalah titik pangkal sedangkan B adalah titik ujungnya. Dan untuk notasinya bisa dinyatakan dengan huruf besar, dua huruf besar, misalkan vektor AB, yang artinya vektor yang pangkalnya di A dan ujungnya di B. Atau bisa juga dinotasikan dengan huruf kecil. Saya misalkan di sini huruf kecilnya adalah A. Vektor AB dengan huruf besar berarti dua huruf, sedangkan jika menggunakan atau notasi huruf kecil cukup satu saja. Itu gambar dan notasinya. Selanjutnya, untuk vektor nanti ada pada bidang datar, ada juga pada bidang ruang atau dimensi 3. Kalau bidang datar berarti pada dimensi 2. Dalam bidang datar, vektor yang titik pangkalnya di A, ini ya, kalau digambarkan pada bidang datar, pada bidang kartesius, komponennya ada sumbu X dan sumbu Y. Jika vektor tersebut titik pangkalnya di A, yaitu X1, Y1, dan titik ujungnya di B, X2, Y2, maka komponen-komponen vektor AB, jadi ini belum menentukan komponen vektornya, baru jika diketahui titik koordinat A dan titik koordinat B, maka didapat vektor AB. Nah, vektor AB rumusnya adalah komponen vektor B titik koordinat titik B dikurangi dengan titik koordinat A. Begitu juga misalkan ada titik P dan Q. Jika dicari vektor PQ, maka Q dikurangi P. Atau mungkin MN, maka N dikurangi M. Nah, ini yang menjadi catatan. Jadi untuk vektor AB itu tadi rumusnya mengurangi ujung dikurangi pangkalnya. A, B, B dikurangi A. Komponen B, X2, Y2 dikurangi A. A-nya X1, Y1. Contoh soalnya. Jika diketahui titik A 3, negatif 5 dan B negatif 2, 7, tentukan komponen vektor A ke B. Nah, kalau AB artinya dari A ke B, tadi rumusnya B dikurangi A. B itu negatif 2,7, ini negatif 2,7 dikurangi A. A-nya 3, negatif 5. 3, negatif 5. Maka
vektor AB atau cukup ditulis dengan huruf kecil vektor A sama dengan negatif 2 kurangi negatif 3 negatif 5, 7 dikurangi negatif 5, maka di sini akan berubah menjadi ditambah. Nah, 7 ditambah 5 sama dengan 12. Vektor pada bidang datar bisa dinyatakan dalam bentuk kombinasi linier vektor satuan I dan J. Kombinasi linier vektor satuan I dan J. Jadi ini bisa dituliskan vektor A, ini ya, vektor A, komponen X tinggal diberi simbol I ditambah YJ. Nanti pada dimensi 3 ditambah dengan ZK. Nah, jika vektor AB atau vektor A tadi ketemu negatif 5,12, bisa disajikan dalam bentuk kombinasi linier. Nah, nanti tinggal menambahkan I dan J, berarti sama dengan negatif 5I ditambah 12J. Nah, berarti sama bentuknya, hanya beda penyajian saja. Selanjutnya ada istilah modulus, atau tadi yang namanya vektor itu punya besar dan arah. Nah, besar vektor itu bisa dikatakan sebagai modulus. Modulus atau besar vektor atau panjang vektor. Misalnya ada vektor A, tadi komponennya bisa dituliskan A1, A2, atau mungkin X, Y juga bisa. Dan penyajiannya bisa dalam kombinasi linier, tinggal ditambahkan I, J, A1I, A2J. Modulusnya atau panjang vektor A itu dinotasikan dengan garis tepi kanan kiri. Jika ada vektor A terus ada garis tepi kanan kiri, itu artinya ditanyakan modulusnya atau besar vektornya atau panjang vektornya. Rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya adalah akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya. Ada A1, A2, berarti tinggal dikuadratkan. A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat dan diakar. Nah, akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Nah, ini ya untuk rumus modulus vektor pada dimensi 2. Jadi hanya dua komponen, di sini A1, A2, nanti pada dimensi 3 ditambah lagi dengan A3. Next, contoh soalnya diketahui titik A 3, negatif 5 dan B negatif 2,7. Tentukan panjang vektor atau modulus vektor A ke B. Vektor AB ini belum diketahui komponennya, maka kita cari terlebih dahulu karena yang diketahui baru titik pangkal dan titik ujungnya, sedangkan komponen vektor AB sendiri belum diketahui. Maka untuk menjawabnya, cari terlebih dahulu vektor AB atau disimbolkan A kecil berdasarkan sebelumnya. Untuk vektor AB itu B dikurangi A. Dicari terlebih dahulu B dikurangi A. B-nya negatif 2 dikurangi 3. Negatif 2 dikurangi 3, 7 dikurangi negatif 5. Nah, seperti tadi ya. Ketemu negatif 5,12, artinya ini adalah vektor A atau vektor AB. Baru kita cari modulusnya. Modulus atau besar vektor AB tadi dinotasikan seperti ini, garis tepi kanan kiri, dan rumusnya adalah akar dari jumlah masing-masing komponen yang sudah dikuadratkan. Negatif 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan
akar dari negatif 5 dikuadratkan 25, 12 kuadrat 144 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Jadi ingat ya, untuk modulus A rumusnya adalah akar dari jumlah kuadrat komponen-komponen dari vektor. Nah, selanjutnya, operasi penjumlahan pada vektor. Secara grafis atau gambar bisa dilihat di sini. Jika ada vektor A, panjangnya sekian, arahnya ke sana ya. Dan ada vektor B, panjangnya sekian, arahnya agak serong ke sana. Nah, jika ditambahkan, berarti artinya bisa digambarkan seperti ini. Ada vektor A, ini kita gambarkan ke sini, vektor A, dilanjutkan lagi ditambah B. Nah, serongnya sama ya, ke sana dari A, ujung A dilanjutkan ke ujung B seperti ini. Nah, maka A tambah B itu menarik pangkal dari vektor A ke ujung vektor B. Nah, ini adalah vektor hasil penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Nah, jika vektor disajikan dalam bentuk komponen, misalkan vektor A XA, YA dan vektor B XB, YB, maka jika ditambahkan sama dengan menambahkan masing-masing komponennya. XA ditambah XB, sedangkan YA juga ditambah YB. Berarti seperti pada saat kita belajar matrik ya, kita menambahkan komponen yang seletak. Nah, contohnya, apabila vektor A 2,-3, vektor B negatif 4,3, maka vektor A ditambah vektor B, tinggal menjumlahkan saja, 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 2, negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini rumus untuk penjumlahan maupun pengurangan ya. Kalau pengurangan juga A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2 dan seterusnya. Ini kalau ini pada dimensi 3 ya, karena ada 3 komponen. Dan berlaku juga pada dimensi 2. Selanjutnya ada perkalian vektor dengan skalar. Nah, skalar yang dimaksud yaitu di sini misalkan ada vektor A. Nah, 2 kali vektor A. Nah, 2 ini atau setengah vektor B negatif 2 vektor C. Nah, skalarnya itu ini. Skalarnya adalah bilangan 2, setengah, negatif 2, itu dikatakan skalarnya. Maka perkalian vektor dengan skalar. Jadi kalau ditanyakan 2 kali vektor A, nanti cukup mengalihkan komponen-komponennya. Vektor A 3,2. Jika ditanyakan 2A, maka tinggal dikalikan saja 2 kali 3, 2 kali 2, berarti 6,4. Vektor B 4,2. Ditanyakan setengah B, setengah dari vektor B, maka masing-masing 4,2 dikalikan dengan setengah. Setengah kali 4, setengah kali 2, yaitu 2,1. Negatif 2C, vektor C-nya 2,5, maka 2,5 ini masing-masing dikalikan dengan negatif 2. Negatif 2 kali 2, negatif 4, negatif 2 kali 5, negatif 10. Itu perkalian vektor dengan skalarnya. Nah, selanjutnya perkalian 2 vektor. Berarti vektor A dikali vektor B. Nah, ini perkalian dot terlebih dahulu. Dot itu simbolnya seperti titik seperti ini ya. Cara membacanya adalah dot. Vektor A dot vektor B. Itu rumusnya
komponen vektor A dikalikan dengan B1 ditambah A2 dikali B2. Nanti kita lihat langsung ke contohnya. Nah, kalau ada juga rumus lain, kapan penggunaan rumus 1 dan rumus 2. Nah, kita lihat saja di sini nanti ada contoh diberikan vektor A 5,7 dan vektor B 3,-2. Tentukan hasil kali dot A dan B. Vektor perkalian vektor A dan vektor B. Karena yang diketahui adalah vektornya, maka kita gunakan yang rumus pertama. Rumus yang pertama yaitu ini. Rumus yang pertama, nah, sama dengan vektor A 5,7 dikali vektor B 3,-2. Nah, A1B1 yang dimaksud adalah ini 5 dengan 3. 5 dikali 3 15 ditambah A2 B2 maksudnya adalah ini 7 dengan -2. Nah, jadi jika ditanyakan A dot B, maka penyelesaiannya 5 dikali 3 sama dengan 15 ditambah 7 dikali -2. Negatif 14. 15 ditambah negatif 14 sama dengan 1. Itu penggunaan rumus yang pertama. Contoh untuk penggunaan rumus yang kedua. Jadi pada soal ini tidak diketahui komponen vektornya. Jadi ada dua vektor, vektor A dan vektor B, tapi tidak tahu vektor A komponennya berapa, berapa, vektor B komponennya berapa, berapa, tidak diketahui. Yang diketahui adalah panjangnya. Panjang vektor A diketahui 6 cm. Tadi yang namanya panjang vektor itu kan sama dengan modulus. Simbolnya garis tepi kanan kiri. Nah, itu modulus A 6 cm. Sedangkan vektor B, panjang vektor B 5 cm atau modulus vektor B 5 cm. Ini ya, modulus vektor B. Dan ada sudut yang diketahui. Jadi cos alfa, alfa ini menyatakan sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor di sini diketahui 45 derajat. Nah, berarti cos dari 45 derajat. Menggunakan sifat atau rumus yang kedua tadi, A dot B sama dengan modulus A dikali modulus B cos alfa. Modulus A atau panjang vektor A 6, modulus B atau panjang vektor B 5 dikali cos 45 derajat sama dengan 6 dikali 5 30, sedangkan cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Sudah kalian pelajari di kelas 10 ya, nilai trigonometri. 30 dikali setengah akar 2, maka 30 kali setengah 15, masih dikalikan akar 2. Jadi A dot B ketemu 15 akar 2. Nah, kita lanjutkan lagi. Besar sudut yang dibentuk oleh dua vektor. Nah, besar sudut dibentuk oleh dua vektor. Nanti bisa dicari dengan rumus cos alfa sama dengan A dot B dibagi modulus A dikali modulus B. Nah, ini merupakan hasil dari di sini tadi, rumus yang kedua A dot B sama dengan modulus A dikali modulus B dikali cos alfa. Ini bisa dirubah cos alfa. Nah, bisa dituliskan di sini cos alfa sama dengan rumus kiri yang A dot B ini
A dot B dibagi dengan sekian ini, yaitu apa? Modulus A dibagi modulus B. Nah, jadi ini perubahan dari rumus A dot B tadi. Ini sudut yang dibentuk oleh dua vektor bisa dicari dengan cos alfa, di mana alfa adalah sudut antara dua vektor tersebut, sama dengan A dot B dibagi modulus A kali modulus B. Nah, ingat itu ya. Kita sebutkan ke vektor pada ruang atau dimensi 3. Pada dimensi 2 tadi komponennya hanya pada bidang kartesius komponennya pada sumbu X dan sumbu Y, ini kurang ya. Nah, misalkan ada vektor A, vektor posisi di mana pangkalnya itu 0,0 di sini. Kalau 0,0 maka vektor OA itu A dikurangi O. Nah, A dikurangi O, O-nya sendiri kan 0,0, maka A-nya misalkan di sini 2,3. 2,3 dikurangi 0,0. Nah, A itu kan artinya A dikurangi O. 2,3 dikurangi 0,0 hasilnya tetap 2,3. Ini pada dimensi 2. Nah, sedangkan pada dimensi 3 vektor pada dimensi 3 bisa dilihat pada yang garis biru ini ya. Nah, komponennya tidak hanya pada bidang kartesius sumbu X dan Y, tapi ada lagi sumbu Z. Nah, sumbu Z. Jadi misalkan vektor V itu yang garis biru ini komponennya 1, 3, 2. Artinya untuk X-nya satu satuan. Nah, ini X-nya 1 ya. Satu satuan. Sedangkan Y-nya 3 satuan. Setelah X-nya satu satuan, geser Y-nya 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, 1 satuan, 3 satuan. Nah, sekarang Z-nya bagaimana? Z-nya 2 satuan. Kalau 2 positif 2 berarti ke atas. 2 satuan. 1, 2. Nah, maka vektornya adalah dari sini ke sini. Yang seperti pada garis biru. Nah, ini perbedaannya jika vektor pada dimensi 2 dan vektor pada dimensi 3. Nah, secara aljabar hampir sama untuk vektor dimensi 2 dan vektor dimensi 3. Komponen dan panjang vektor pada dimensi 3. Nah, tadi komponennya berarti ada 3 ya. A1, A2, A3. Bisa juga dibentuk dalam kombinasi linear. Tadi pada saat dimensi 2 itu hanya berhenti di I dan J. Nah, sekarang kalau 3 berarti kita tambahkan K, I, J, K. Dan untuk modulus vektornya pada dimensi 2 hanya A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Nah, di akar gitu ya. Nah, ini ditambahkan. Kalau pada dimensi 3 ditambahkan A3 dikuadratkan. Nah, ini untuk modulusnya dan penyajian vektornya. Pada operasi penjumlahan, pengurangan juga sama, hanya menjumlahkan komponen-komponennya. A ditambah B 1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3, seperti itu. Bisa juga pengurangan, A dikurangi B juga sama, A1 dikurangi B1 dan seterusnya. Perkalian vektor dengan bilangan real juga sama, bilangan realnya misalkan K dikali vektor, maka masing-masing komponen vektor ini semuanya dikalikan dengan K. KA1, KA2, KA3. Nah, perkalian dotnya juga sama seperti pada dimensi 2. Rumusnya A dot B sama dengan modulus vektor A dikali modulus vektor B dikali cos theta. Atau bisa juga dengan rumus yang satunya lagi, yaitu jika diketahui komponen-komponennya. A1 kali B1 ini ya,
A2 dikali B2, jadi ditambahkan, ditambah lagi A3 dikali B3, jadi sama-sama punya rumus 2 ini ya, untuk A dot B. Dan untuk cos alfa, alfa adalah sudut antara dua vektor pada dimensi 3, juga sama, A dot B dibagi modulus A dikali modulus B. Nah, kita langsung ke contoh saja. Misalkan tentukan modulus atau besar vektor AB. Nah, yang A terlebih dahulu ya. Tentukan modulus vektor AB di mana titik A komponennya 1,4,6. Nah, ini berarti ada 3 ya karena dimensi 3. Dan titik B 3,7,9. Nah, sebelum mencari modulus vektor AB, berarti kita tentukan dulu komponen vektor AB. Untuk vektor AB tadi rumusnya apa? Kalau dari A ke B, yaitu B dikurangi A. B-nya 379 dikurangi A. A-nya adalah 146. Nah, kita kurangi terlebih dahulu. 3 kurangi 1, 2, 7 dikurangi 4, 3, 9 dikurangi 6, 3. Maka vektor AB komponennya adalah 2, 3, 3. Baru mencari modulus. Modulus tadi rumusnya adalah akar dari hasil ini tadi ya, pengurangan ini dituliskan kembali atau langsung di sini ada komponen 2, 3, 3, berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 22. Nah, sedangkan yang B diketahui bentuk vektornya adalah bentuk vektor kombinasi linear. 2i ditambah j ditambah 3k. Maka modulus vektor A akar dari, nah ini kan tadi komponen-komponennya yaitu 2, 1, 3. 2, nah ini kan bisa dengan bentuk komponen seperti ini atau kombinasi linear. Kombinasi linear kalau dirubah ke bentuk komponen 2, 1, 3. Nah, tinggal dikuadratkan, 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 14. Ini ada akarnya ya. Jadi modulus vektor A akar 14. Contoh untuk penjumlahan vektor. Hitunglah jumlah dari dua vektor berikut. Yang A terlebih dahulu. Yang A itu ada vektor A ditambah vektor B. Maka tinggal ditambahkan saja setiap komponennya. 2 tambah negatif 1, 1. Negatif 3 ditambah 4, 1. 5 ditambah negatif 2, 3. Nah, jadi hasil penjumlahan vektor A ditambah vektor B adalah 1, 1, 3. Atau bisa disajikan dengan kombinasi linear, yaitu 1i, 1j, 3k. Positif ya, nanti kalau ada negatif berarti mengikuti. Ini kalau 1 tidak usah dituliskan, cukup i saja, artinya di sini koefisiennya atau nilainya adalah 1. Jika misalkan negatif 3, berarti juga mengikuti, dikurangi 3k. Nah, jadi kalau di sini negatif, berarti di sininya juga negatif, itu misalkan ya. Nah, sekarang yang B juga sama, vektor A ditambah vektor B, tinggal menjumlahkan ini saja, 2i ditambah 3j, maka 2i ditambah 3i. Nah, berarti 2 tambah 3, 5i. 1 ditambah 5, 6j. Negatif 4 ditambah 1, negatif 3k. Sekarang contoh soal untuk menentukan besar sudut antara dua vektor.
Jika ada theta, theta itu simbol dari besar sudut ya, bisa menggunakan alfa, beta, ataupun theta.